Naim, dari semua ya, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi pada hari ini? Iya. Tapi alangkah baiknya agar kita lebih semangat, kita lebih semangat terlebih dahulu. Yuk, Ibu minta Nak Vina untuk memimpin kebersamaan. Silakan Nak Vina. Baik Bu. Teman-teman bisa berdiri yuk semuanya. Hitungan 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tapi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Nak Vina, silakan dipimpin lagi. Baik teman-teman, langsung saja kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila rasa ahulah mendukungmu. Paling sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar terdalam, rakyat hadir mampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagus, sudah pada semangat semua ya. Terima kasih Mbak Vina sudah memimpin. Silakan bisa kembali ke tempat. Anak-anak sudah boleh kembali ya. Baik anak-anak semua, apakah kalian masih ingat materi yang telah kita pelajari pada minggu kemarin? Ingat ya Bu. Tentang apa? Karena bisa terangkan Indonesia Ya, betul. Kemarin kita telah belajar sistem pernapasan pada manusia. Nah, pada minggu ini kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia. Baik anak-anakku semua, sebelum kalian berangkat ke sekolah tadi, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Nah, dalam sarapan itu kan kalian memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh ya. Anak-anakku, ada yang tahu tidak bagaimana sih makanan dan minuman membantu kita untuk tetap hidup dan beraktivitas? Saya Bu. Iya, apa Nak Ika? Nah, makanan dan minuman membantu kita tetap hidup dan beraktivitas itu karena menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nah, pintar Nak Ika, betul jawabannya. Selanjutnya anak-anakku ada yang tahu tidak bagaimana sistem pencernaan manusia bekerja? Belum tahu. Baik, tidak apa-apa, nanti kita belajar bersama-sama ya. Ya, Bu. Ibu bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui penjelasan dulu mengenai organ pencernaan, peserta didik dapat menjelaskan organ pencernaan manusia dengan cepat. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, melalui media materi organ pencernaan pada manusia, peserta didik dapat menganalisis fungsi organ pencernaan manusia dengan cepat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, melalui diskusi organ pencernaan, peserta didik dapat membuat poster mengenai macam-macam tujuan pada organ pencernaan. Nah, tadi kan ibu bertanya ya, bagaimana sistem pencernaan pada manusia bekerja. Selanjutnya kita tonton video bersama-sama bagaimana sistem pencernaan pada manusia bekerja. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar tidak ditelan, tidak menaruh makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan dibelok dan dikemas agar masuk dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5 sampai 6 menit. Lambung memiliki 3 fungsi, menyimpan makanan selama 2 sampai 4 jam, mengeluarkan dan mencerna makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil di lambung kosong makanan. Di usus kecil atau usus lambung, zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh makanan. Pankreas mencerna enzim dan hati menghasilkan obat. Enzim yang seperti itu membantu pencernaan dan menyerap makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6 sampai 8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita.
Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat di dalam tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Ada yang masih mau tidak video tadi bagaimana urutan sistem pencernaan pada manusia? Masih ingat Bu? Ya, yang pertama tadi makanan masuk ke mulut, lalu Kedua kerongkongan, ketiga batu, keempat usus, kelima usus besar, dan terakhir anus. ya pinter. Lalu selanjutnya di mulut. Di mulut terjadi pencernaan mekanik dengan gangguan tinggi dan pencernaan mekanik dengan gangguan enzim. Namanya enzim tiaring yang berasal dari kelenjar ludah yang mengubah amilum menjadi glukosa. Selanjutnya fungsi mulut antara lain yaitu sebagai tempat masuknya makanan, dapat mendorong makanan agar mencapai organ kerongkongan, dan yang terakhir memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya pada kerongkongan, ada yang mau membacakan tidak? Saya Bu. Baik, Nafina silakan dibaca. Kerongkongan fungsi menghantarkan bahan makanan yang dimakan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik esofagus. Nah, adapun fungsi tenggorokan atau kerongkongan antara lain yaitu yang pertama mendorong makanan menuju lambung, kemudian yang kedua mengunyah makanan agar halus dan kecil sehingga mudah dicerna oleh lambung. Baik, terima kasih Nafina. Selanjutnya pada lambung. Lambung atau perut besar berbentuk kantong terletak di dalam perut sebelah kiri atas. Lambung terbagi menjadi tiga, yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Lambung berfungsi mencerna makanan dengan baik oleh langsung hingga menjadi pembukian. Fungsi lambung adalah sebagai tempat berlangsungnya proses pencernaan kimiawi dan membutuhkan enzim-enzim tertentu seperti enzim pepsin, renin, dan klorida. Selanjutnya ada usus halus. Siapa yang ingin membacakan usus halus? Saya Bu. Baik, Raifa silakan dibaca. Panjangnya lebih kurang 7,5 meter. Usus terbagi menjadi tiga, yaitu duodenum, jejunum, ileum. Usus halus berfungsi menyerap sari makanan. Dinding usus mempunyai jojot atau fili. Makanan akan dibawa ke usus halus setelah dilakukan proses pencernaan. Fungsi usus halus antara lain yang pertama sebagai tempat untuk penyerapan dan mencerna nutrisi makanan. Yang kedua untuk memisahkan makanan berdasarkan nutrisi dan sisa makanan. Sudah Bu. Baik, terima kasih Nak Rika sudah membacakan. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar terdiri dari usus besar naik yang berbatasan dengan usus halus dan usus buntut, usus besar membakar, dan usus besar turun. Adapun fungsi dari usus besar lain yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan, melepaskan garam yang berlebihan dalam darah, dan membusukkan makanan dengan bakteri E. coli. Selanjutnya ada anus. Siapa yang ingin membacakan anus? Saya Bu. Ya, Nak Okta silakan. Anus, gerak peristaltik otot-otot usus besar yang mendorong feses menuju rektum dan kemudian ke anus. Untuk dikeluarkan sekitar lubang anus terdapat otot sadar melintang yang mengatur proses pengeluaran feses. Ya Bu. Baik, terima kasih Nak Okta. Nah, anak-anak sekalian, ternyata pencernaan itu sangat penting ya bagi tubuh kita. Jadi kita harus menjaga sistem pencernaan kita. Anak-anak ada yang pernah mengalami sakit perut tidak? Pernah. Nah, kira-kira sakit perut itu terjadi karena apa ya? Apa Bu? Ya, sakit perut dapat terjadi karena ada masalah pada pencernaan. Selanjutnya, ini minta kalian bekerja secara berkelompok untuk mencari masalah yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Baik, Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Kalian bisa berhitung 1 sampai 2 dimulai dari Nafina. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2. Ya, bagi kelompok 1 bisa duduk di depan dengan anggota kelompoknya masing-masing, dan kelompok 2 bisa di belakang. Ayo, Ya, kalian Bu. bisa bertemu dengan kelompoknya. Baik, Bu. Ya.
mencari informasi tentang gangguan sistem pencernaan. Sebelumnya sudah Ibu share worksheetnya ya di WhatsApp group, kalian bisa cek linknya. Anak-anakku semua, kalian bisa perhatikan ya petunjuk pengerjaan materi tersebut. Kalian diminta untuk mencari informasi tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Ya, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Jangan bersama-sama ya. Siap, Bu. Kelompok kedua ada yang ingin ditanyakan? Gimana, Bu? Baik, karena waktunya sudah selesai, apakah anak-anakku sudah selesai mengerjakan? Sudah. Kita salah satu perwakilan dari dua kelompok maju ya. Ayo, dari kelompok satu perwakilannya siapa? Arifah, Bu. Yusuf. Tina, Bu. Ayo, jangan Tina. Ayo, boleh semuanya boleh maju depan. Ayo, silakan kelompok satu dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer atau berair. Kemudian penyebab diare disebabkan oleh umumnya terjadi akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri atau parasit, Bu. Baik, dari kelompok kedua apakah ada tanggapan? Warnanya mungkin sama, Bu. Sama. Baik, selanjutnya dari kelompok satu dipersilakan nomor selanjutnya presentasinya. Selanjutnya ada gejala dari diare, mual dan muntah, munculnya darah pada feses, lemas dan pusing, kesulitan menahan keinginan buang air besar, sakit perut atau bahkan kram dan merasa haus. Selanjutnya untuk cara mengobatinya adalah minum banyak cairan, makan makanan sehat, rendah serat, mengonsumsi minuman, makanan atau suplemen minum obat diare. Baik, dari kelompok dua apakah hal ini mengerti? Sama. Oke, kelompok satu silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Baik, anak-anakku semua, kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Baik, Bu. Ayo, jangan lupa dirapikan tempat duduknya. Ayo, Bu. Sudah. Baik, anak-anakku. Dari kegiatan yang telah kita pelajari, apakah ada yang ingin menanyakan? Belum. Ada. Selanjutnya, untuk mengukur pemahaman kalian pada pagi hari ini, kalian diminta untuk mengerjakan soal evaluasi melalui krisis. Untuk kuliahnya sudah Ibu bagian di WhatsApp group ya. Kalian bisa mengeceknya dan segera mengaksesnya. Baik, Bu. Baik, anak-anakku, apakah sudah selesai? Sudah ya. Selanjutnya, Ibu lihat nilai kalian ya. Yang pertama, di tingkat pertama ada anak kita lihat. Lalu tingkat selanjutnya ada Joseph. Siapa ini Joseph? Saya, Bu. Oh, harusnya pakai nama asli ya. Baik, Bu. Salam buat Yusuf. Dan yang ketiga ada Nak Octavia. Ya kan? Iya, Bu. Tambah Nak Octavia. Baik anak-anakku semua, setelah kegiatan yang telah kita lakukan pada hari ini, apa saja materi yang telah kita pelajari? Sistem pencernaan pada manusia, Bu. Ya, Bu, sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya
kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung, usus kecil, usus besar, lalu keluar melalui anus, Bu. Terus tadi kita juga belajar mengenai gangguan pencernaan, contohnya diare, emah, terus ada usus buntu, terus ada sembelit, Bu. Bagus nak